Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di video kali ini gue mau curhat ataupun gue mau cerita pengalaman gue 3 bulan menggunakan si Poco X3 NFC. So, ya Poco yang kemarin itu warnanya adalah yang gue beli itu warna shadow gray. Sekarang ini gue beli yang warna apa sih ini? Warnanya adalah cobalt blue ya teman-teman ya. Gue kok ingetnya cloud blue ya. Nah, ini warnanya adalah cobalt blue. So, di video kali ini gue mau menceritakan pengalaman gue 3 bulan menggunakan si Poco X3 ini. Tapi sebelum kita bahas ke pembahasannya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue. Dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Oke, kita bahas mengenai isi paketnya dulu ya teman-teman. Dalam paket pembelian si Poco X3 ini, kita dapetin yang pertama, kita dapat tanda terima kasih dari Alvinse, yaitu Country Director Xiaomi Indonesia. Terus kemudian di sini kita juga dapat di sini kita dapat SIM ejector. Terus kemudian di sini kita dapat juga panduan penggunaan, dan kita juga dapat untuk jelly case atau soft case yang diklaim ini dia sudah antibakterial. Ya, gua juga nggak tahu apa yang dimaksud dengan antibakterial. Apakah saat kita pegang casing ini tangan bakteri di tangan kita itu dia mati semua atau enggak? Tapi gue juga nggak tahu kenapa ya. Oke, terus kemudian kita di sini dapat juga untuk apa lagi? Ya, kita dapat kabel charger yang sudah USB Type C, dan kita dapat charger ya. Di sini chargernya itu kalau nggak salah di 33 watt. Oh enggak, di sini 27 watt ya chargernya di sini. Oke, maksimalnya 33 watt ya teman-teman. Dan ya, ini yang kita dapetin dari paket pembelian si Xiaomi Poco X3. Dan langsung kita bahas ke handphone ya. Ini kita singkirkan dulu semuanya. Oke, kita akan bahas di handphonenya. Jadi ada beberapa hal yang bikin gue kecewa sama si Xiaomi Poco Phone ini. Tapi gue mau ceritain yang bagus-bagusnya dulu ya teman-teman. Oke, jadi yang bagus menurut gue ini adalah desainnya. Sebenarnya sih dibilang bagus juga enggak, tapi unik aja ya dibandingin dengan smartphone yang lain, dimana ini desainnya handphone ini terbuat dari perpaduan plastik dan metal ya teman-teman, dimana backdoornya ini dia terbuat dari plastik, dan juga untuk sisi-sisinya ini atau bezelnya dia terbuat dari metal. Terus kemudian kalau misalnya kita atur sedikit tentang handphone ini, di bagian belakang di sini ada kamera dengan bentuk crop circle seperti ini, dan juga ada logo Pocophone yang besar banget, plus ada garis atau striping di tengah sini yang menurut gue ini kayak mobil balap ya teman-teman, mobil balap merek Poco. Oke, nah untuk di sisi-sisinya tombolnya ya, di sini ada tombol tombol power sekaligus sebagai tombol fingerprint, dan juga ada tombol volume ya, volume up dan volume down. Di bagian atas dia masih ada infrared blaster, terus kemudian ada secondary microphone, dan juga ada speaker ya. Handphone ini speakernya ada 2. Terus kemudian ada di sebelah kirinya di sini ada port untuk SIM card ya. Jadi di sini SIM tray-nya pun juga dia hybrid ya teman-teman. Cuman hybridnya itu yang bikin gua aneh adalah bukan SIM 1 dengan SIM 2, tapi melainkan SIM 2 dengan jadi yang hybrid itu di SIM satunya. Jadi kita pilihnya itu SIM 2 dengan micro SD atau SIM 1 dengan SIM 2 ya. Gua nggak tahu kenapa Pocophone lebih memilih cara seperti itu. Terus kemudian di bagian bawah di sini ada grill speaker lagi, ada microphone, ada USB Type C, dan ada jack 3,5 mm. Nah, itu mengenai dari desain si handphone ini yang menurut gua lumayan bagus ya di tahun 2021 ini. Jadi dia terlihat beda daripada handphone yang lain, dimana handphone yang lain itu desainnya hampir mirip, bahkan juga ngejiplak dari Apple yang digigit. Oke, nah itu mengenai desainnya. Nah, yang kedua yang gue suka dari handphone ini adalah dual speaker stereonya. Ya, handphone ini dengan harga 3,5 juta untuk varian yang varian yang 8128 itu 3599, dan varian yang 664 yang gue punya ini harganya adalah 3199. Dan handphone dengan harga 3,2 juta dia sudah punya dual speaker. Menurut gue itu jadi killer banget di handphone ini ya teman-teman. dan keluaran suaranya itu dia oke banget dibandingkan dengan handphone-handphone mid-range yang lainnya.
Ya wajar kalau misalnya si Xiaomi ini mengklaim handphone ini adalah mid range killer ya teman-teman. Wajar menurut gue karena memang di harga segitu rata-rata handphone mid range itu belum punya dual speaker, masih single speaker. Terus kemudian yang gue suka lagi dari handphone ini adalah kualitas layarnya. Layar di handphone ini dia resolusinya adalah Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz ya teman-teman. Oke, kita akan coba masuk ke setting dan kita akan lihat displaynya di sini sudah bisa mencapai di 120 Hz refresh rate ya teman-teman. Sedangkan handphone dengan harga segini itu jarang banget yang sudah punya refresh rate segini. Paling mentok di 90 Hz. Dan yang paling gue suka lagi, walaupun layarnya ini terbuat dari IPS, cuman dia kayaknya IPS-nya itu IPS yang bagus, atau bisa gue bilang ini kayaknya sih pakainya LTPS LCD ya teman-teman, jadi bukan yang IPS biasa. Karena ini keluaran warnanya itu menurut gue enak banget, dan dia nggak terlalu silau di mata yang bikin nyaman kalau misalnya kita pandangin handphone ini lama-lama ya teman-teman ya. Dan kemudian hal yang paling gue suka lagi selain di sana ada juganya NFC di handphone ini ya. Ini jelas banget karena handphone ini juga namanya adalah Poco X3 NFC. Dimana harga handphone 3 jutaan ada NFC-nya itu menurut gue masih jarang banget. Dan ini bikin handphone ini bener-bener sudah jadi mid-range killer ya teman-teman. Ya, dia sudah ada NFC di sini ya, kita bisa lihat. Terus kemudian yang gue suka lagi dari handphone ini adalah dia sudah memiliki IP53 di mana dia tahan dengan cipratan air dan juga sudah diklaim mereka juga tahan dengan debu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya gue lihat di forum-forum katanya ada juga yang kameranya itu sudah kemasukan debu. Banyak banget seri handphonenya Redmi yang bagian kameranya juga sudah kemasukan debu. Tapi so far selama 3 bulan gue pakai handphone ini sih belum ada debu yang masuk ke dalam kameranya ya teman-teman ya. Oke. Setelah itu gua suka lagi sama baterainya. Baterai di handphone ini tuh dia kapasitasnya adalah 5000 mAh dan itu dia gede banget. Gua menggunakan handphone ini itu sehari cuma sekali ngecas aja. Dan kayak misalnya rutinitas gue itu kalau misalnya cabut charger itu sekitar jam 6 pagi. Nah gue baru ngecas lagi handphone ini sekitar jam 10 malam dengan kapasitas itu di 20% ya teman-teman. Menurut gue itu baterainya bener-bener awet. Dan pengecasannya sendiri yang cepet banget di 33 watt tersebut ya teman-teman. Untuk fullnya itu hanya kurang lebih 1 jam handphone ini sudah bisa penuh. Itu yang bikin gue suka sama handphonenya. Terus apalagi yang bikin gue suka ada infrared blasternya ya. Di handphone ini tuh berguna banget infrared blasternya kalau gue mau nyalain AC ataupun nyalain TV. Kalau nggak ketemu remote-nya gue bisa pakai infrared blaster di sini. Dan yang gue suka lagi di handphone ini juga masih ada jack 3,5 mm. Karena kenapa gue suka, ya gue kan suka bikin video di YouTube ya teman-teman. Dan gue kan nggak punya kamera profesional, gue selalu bikin pakai handphone aja. Nah dengan adanya jack 3,5 mm ini gue bisa langsung konekin handphone ini pakai mikrofon eksternal ya. Yang gue pakai adalah Boya BM1 dan itu gue tanpa setting apapun langsung dikonekin. Dan gue nyalain videonya, gue ngerekam itu suaranya sudah menggunakan si mikrofon eksternal dari si Xiaomi Poco X3 ini ya teman-teman. Nah yang bikin gue suka lagi adalah kameranya, dimana kameranya ini dia resolusinya di 60 megapiksel dengan sensor Sony. Dan itu bikin hasil-hasil dari kamera handphone ini tuh dia keren banget. Nanti gue akan tunjukkan hasil video dan hasil kamera dari si Xiaomi Poco X3 ini ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung lihat hasil video dan kameranya di sini. Tes 1, 2, 3 pengujian kamera belakang Xiaomi Poco Phone dengan resolusi video ada di 1080 dengan frame rate ini di 60 fps ya teman-teman. Dan ini kondisinya di dalam ruangan. Oke, jadi menurut kalian itu seperti apa? Tulis di kolom komentar ya. Begitupun juga dengan kualitas suara dari Poco X3 ini. Oke.
tes perekaman menggunakan kamera depan dari Xiaomi Poco X3 dengan menggunakan mic internal dari Poco X3 ini sendiri. Tulis di kolom komentar ya teman-teman bagaimana kualitas dari audio kalau misalnya merekam menggunakan kamera depan ini, dan ini resolusinya ada di 1080 di 30 fps. Oke. Nah, oke. Setelah gue ceritakan itu semuanya, sekarang gue mau cerita untuk jeleknya si Poco X3 ini ya teman-teman. Jadi selain yang bagus-bagusnya itu ada beberapa hal yang bikin gue kecewa sama si Poco X3 ini. Yang pertama itu handphone ini karena menjalankan MIUI 12 itu iklan di mana-mana. Contohnya kalau misalnya gue sekarang mau buka file manager, ya di sini iklan pasti akan muncul. Apalagi kalau misalnya gue setelah setel aplikasi atau install aplikasi itu iklan juga muncul. Ya bahkan setelah gue masuk ke aplikasinya di sini pun juga iklannya masih ada ya teman-teman. Dan ini bikin kuota kita itu jadi boros karena kalau misalnya kita nggak pakai WiFi dan kita pakai jaringan atau internet biasa dari kartu, itu dia akan sedot kuota untuk memutar atau menampilkan iklan di handphone ini. Itu yang bikin gue nggak suka di handphone ini ya teman-teman. Terus kemudian yang bikin gue nggak suka lagi di handphone ini adalah kenapa ya kalau misalnya gue masuk ke about phone, sebentar, mana about phone? Oke, masuk ke about phone. Nah, terus gue klik storage di sini. Kenapa ini storage-nya kemakan gede banget? Kalau misalnya gue klik lagi di sini ada yang keterangan namanya other. Nah, other ini atau lainnya ini dia bisa makan sampai dengan 8 GB. Ini kebetulan di 7,5 GB aja ya teman-teman. Nah, ini gue nggak bisa hapus sama sekali. Kenapa? Dia makan internal memori sampai segitu banyak. Oke lah, kalau misalnya di bagian sistem dia makan di 15 GB masih nggak masalah gitu kan. Tapi dia ini ada keterangan order atau lainnya dia makan di 8 GB. Sedangkan kalau misalnya gue pakai handphone lain yang Samsung, terus kemudian Huawei, itu dia nggak ada makan storage sampai segede gitu ya teman-teman untuk pilihan ordernya. Dan ini bikin menurut gue kok kayak dikorupsi gitu ya. Kenapa sampai kemakan gede banget gitu di storage-nya di situ ya. Terus kemudian hal yang gue nggak suka lagi di handphone ini selain itu adalah, sebentar gue mengingat-ingat dulu ya. Oke, nah di kameranya gue inget nih. Ini kameranya kalau misalnya gue pakai untuk foto beberapa kali itu dia kameranya suka freeze. Gue nggak tahu kenapa, tapi handphone ini kameranya suka freeze dan ada keterangan notifikasi kamera tidak bisa respon atau kamera tidak bisa dibuka. Entah kenapa, gue nggak tahu penyebabnya apa. Mungkin karena gue juga di sini install di Google Kamera ya teman-teman ya. Di sini gue juga install Google Kamera. Mungkin karena ada aplikasi Google Kamera tersebut si kameranya ini dia mengalami crash gitu ya. Gue sendiri belum pernah cobain dengan kondisi si Google Kameranya itu gue hapus. Terus gue pakai si kamera biasa, apakah nge-crash atau enggak, tapi gue belum pernah coba. Tapi sih gue berpikir kalau misalnya si kamera bawaannya ini nge-crash karena ada si Google Kamera. Nanti mungkin akan gue coba menggunakan si kamera bawaan aja tanpa ada Google Kamera. Oke? Nah, mungkin segitu ya pengalaman gue atau cerita gue mengenai si Poco X3 ini. Overall sih gue suka sama handphonenya karena dengan harga 3,5 juta ya maksimal kita bisa ngedapetin handphone dengan kualitas seperti ini. NFC ada, IP rating ada, dual speaker ada, terus kameranya bagus, layar refresh rate 120 Hz, terus apalagi kameranya bagus, pengecasannya cepet, baterainya awet, ada jack audio 3,5 mm, terus fingerprintnya kenceng, terus ada infrared blaster. Sebenarnya sih banyakan bagusnya handphone ini dibandingkan jeleknya ya. Ya memang kita sebagai manusia juga harus bersyukur atau pinter-pinter bersyukur gitu ya dengan kondisi harga segitu Xiaomi bisa memberikan handphone yang sebagus ini. Mungkin kedepannya gue akan install beberapa custom ROM di handphone ini untuk ngecek apakah running well atau enggak ya teman-teman. Gue sih sekarang udah download si RAW OS, sekarang lagi nunggu untuk unlock UBL-nya karena UBL di handphone ini tuh gue harus nunggu sampai dengan 1 minggu ya teman-teman. Jadi gue akan nanti install custom ROM supaya gue bisa benar-benar memanfaatkan potensial dari si Xiaomi Poco X3 ini. Karena jujur gue agak sebel dengan iklan, terus gue juga sebel tadi dengan apalagi kameranya, terus gue juga sebel tadi sama storage-nya.
kenapa storage-nya bisa dikorupsi sampai 8 GB. Itu gue baca-baca di forum, ternyata untuk ngilangin order itu dia harus root dulu handphonenya, sedangkan gue nggak mau di root dulu handphonenya sampai gue bener-bener puas pakai aplikasi ataupun software bawaan dari Xiaomi ini ya teman-teman. Jujur bahkan gue sendiri juga udah males ngerut-ngerut, itu kayak zaman dulu banget. Gue baru tahu-tahu handphone itu gue suka ngerut. Kalau handphone belum boot loop itu kayaknya belum keren ya teman-teman. Tapi untuk yang sekarang-sekarang ini gue udah males, jadi gue selalu pakai OS ataupun UI dari bawaan handphonenya. Oke, mungkin segitu aja cerita gue mengenai si Poco X3 ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf kalau misalnya emang teman-teman itu bisa menginformasikan pengalaman kalian menggunakan si Poco X3 ini, bisa tulis di kolom komentar. Oke, akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.